Pernyataan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang dari fraksi PDI Perjuangan yang meminta agar Kementerian Dalam Negeri Kemendagri untuk membubarkan dan tak memperpanjang izin Ormas Pemuda Pancasila PP menuai reaksi dari PP Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. PP Kota Tasikmalaya pun menggelar demo yang diwarnai dengan aksi bakar ban di kantor DPRD Kota Tasikmalaya pada Rabu 24 November 2021. Masa aksi juga sempat saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga di depan pintu masuk kantor DPRD Kota Tasikmalaya. Namun Korlap Aksi berhasil meredam emosi massa. Dari Safari, Korlap Aksi PP menuding anggota DPR RI tersebut melakukan upaya penodaan martabat. Padahal beliau adalah anggota DPR yang mempunyai aturan etika. Mereka melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia karena anggota DPR tersebut telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu melakukan penodaan pencemaran nama baik. Menurut Denny, seharusnya wakil rakyat dalam posisi netral, namun ia justru mengeluarkan kata-kata membubarkan pemuda Pancasila. DPRD Kota Tasikmalaya dalam 1 hari akan mengajukan kepada Badan Kehormatan Dewan. Terkait ucapan permohonan maaf Ketua DPC PDI Perjuangan mereka terima, tapi proses hukum akan mereka lanjutkan. Sementara itu, Haji Muslim, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya yang juga anggota DPRD Kota Tasikmalaya, meminta maaf atas ucapan salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang menyinggung pemuda Pancasila. Namun Muslim juga menegaskan apa yang diucapkan oleh anggota DPR RI tersebut merupakan pernyataan pribadi, tidak ada hubungannya dengan fraksi PDI Perjuangan. Unsur dari pemuda Pancasila adalah mengawal secara konstitusi, di mana yang pertama adalah karena dia ada anggota DPR RI, ya oknumnya bernama Junimart Girsang, itu melakukan upaya penodaan martabat. Nah, maka karena beliau adalah anggota DPR itu mempunyai aturan, yaitu etika. Berdasarkan TAP MPR nomor 6 tahun 2000, seorang anggota DPR diatur. Apa pengatur pertama? Adalah ucapan, kemudian 2 perilaku. Maka secara verbal kami melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, di mana itu merupakan pelanggaran hukum. Apa itu pelanggaran hukum bunyinya? Yaitu melakukan penodaan, pencemaran nama baik, serta hate speech. Apa itu hate speech? Berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, pasal 45 ayat 3 itu mengatakan barang siapa dengan sengaja mentransmisikan dan melakukan ujaran kebencian. Maka dalam ujaran kebencian itu tertuang unsur hukum. Apa unsur hukumnya? Yaitu dia melakukan pelanggaran pidana. Maka kepolisianlah bidangnya. Namun di sana juga ada yang namanya Badan Kehormatan DPR. Nah, tadi saya singgung bahwa dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 etika berbangsa dan bernegara tentang anggota dewan, dia harus mengundurkan diri ketika ucapannya itu tidak sopan terhadap warga negara lainnya. Seharusnya wakil rakyat itu berada pada posisi netral. Kemudian ucapan pembubaran itu kan artinya membinasakan atau membumi hanguskan atau menghilangkan, go on. Sehingga dalam etika berbangsa dan bernegara ada 2. Yang pertama adalah dia mengundurkan diri di DPR RI. Yang kedua, Badan Kehormatan DPR RI yang di sana tertuang MD3, dia harus juga diperiksa oleh Badan Kehormatan Dewan. Karena salah satu contoh adalah misalkan Apip, Harapan Rakyat, Tasikmalaya.